Saya bersama SKMK dari Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala, bagian keilmuan keperawatan dasar dan dasar keperawatan. Hari ini akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar keperawatan. Nah, konsep dasar keperawatan ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa di semester 1 dengan kode mata kuliah FKA 105 dengan jumlah SKS adalah 3 SKS dan semuanya adalah teori. Nah, ini mata kuliah ini akan didapatkan oleh mahasiswa pada semester 1. Nah, mata kuliah ini sendiri sebenarnya membahas tentang konsep caring sepanjang daur kehidupan. Jadi ada konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, juga ada standar profesional dalam praktek keperawatan, termasuk etika keperawatan, aspek legal dalam praktek keperawatan, dan pendokumentasian pada asuhan keperawatan. Kita pun capaian pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar keperawatan yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mahasiswa mampu menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam pelayanan kesehatan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Nah, mata kuliahnya sendiri ini ada 7 kriteria, di mana nilai besar sama dengan dari 87 itu akan mendapatkan nilai huruf dalam A. Kemudian 78 sampai dengan 8 kecil dari 87 ini akan mendapatkan nilai huruf AB. Kemudian 69 sampai dengan kecil 78 akan mendapatkan nilai huruf B. 60 sampai kecil dari 69 akan mendapatkan nilai huruf BC. Selanjutnya 51 sampai kecil dari 60 akan mendapatkan nilai huruf C. Kemudian 41 sampai dengan kecil dari 51 akan mendapatkan nilai huruf D. Dan yang terakhir adalah kecil dari 41 akan mendapatkan nilai huruf E. Maka untuk poin atau nilai huruf D. Nah, adapun item penilaian, di sini komponen penilaiannya kita ada 6 item yang kita nilai. Yang pertama adalah case method 1, itu dengan bobot 30%, yang akan kita nilai pada saat untuk CPMK 1, yaitu dengan rubrik konten dan presentasi diskusi. Kemudian ada case method 2 dengan bobot 30%, yang akan kita nilai pada CPMK 3 untuk case method juga dengan rubrik konten dan presentasi diskusi. Kemudian komponen penilaian ketiga adalah observasi dengan bobot 5%, di mana yang akan kita nilai nantinya pada CPMK 1 dengan rubrik presentasi diskusi dan CPMK 3. Kemudian ada individual assignment, ini akan kita ambil bobotnya 5%, di mana di CPMK 2 itu dari sub jurnal untuk jurnal dan presentasi diskusi. Kemudian ada kehadiran dengan bobot 5%, kemudian ada yang terakhir ada MCQ dengan bobot 25%, dan ada rubriknya tersendiri. Ini mahasiswa harus mengulang kembali jadwal. Uraian materi dan kegiatan perkuliahan ini akan kita bagi ke dalam 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5 itu akan mencakup dari CPMK 1, yaitu menerapkan konsep caring dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau di CPMK 1 nanti mahasiswa akan mempelajari tentang konsep caring, meliputi konsep caring, teori keperawatan tentang caring, kemudian perbedaan caring dan curing. Ini model atau strategi pembelajaran yang akan kita lakukan adalah teacher center learning. Kemudian metodenya ceramah dan diskusi dengan waktu belajarnya 3 kali 50 menit. Dengan pengalaman belajar mahasiswa yang kita harapkan adalah mahasiswa mendengarkan materi yang diberikan oleh pakar, kemudian mahasiswa diarahkan untuk bertanya terkait materi yang disampaikan oleh pakar. Nah, penilaian yang di sini akan kita lakukan di situ adalah penilaian komunikasi, kemudian juga inisiatif, di mana juga ada penilaian pengetahuan, pemahaman terhadap materi yang diberikan, kemudian indikator penilaiannya adalah rubrik MCQ sendiri. Kemudian pada pertemuan 2 dan 3 ini akan masih dengan CPMK 1 tadi, bahan kajiannya adalah aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bertingkat konsep caring dengan TCL, kemudian aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari kita masuk dengan model cooperative learning dengan metode case based learning, di mana waktu belajarnya itu adalah 3 kali 50 menit, di mana nanti mahasiswa akan kita arahkan untuk membentuk kelompok kecil, kemudian setiap kelompok akan diberi kasus yang sama, kemudian mahasiswa diarahkan untuk menyelesaikan kasus, mengumpulkan informasi, mengelompokkan dan menganalisa data aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kasusnya terlampir dalam modul mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga melakukan brainstorming terhadap konsep terkait kasus dan menyelesaikan kasus dalam bentuk PPT dan video untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Adapun kriteria penilaian di sini adalah afektifnya, yang akan kita nilai adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berpikir kritis, kemudian keterampilannya kemampuan mengorganisasi data, kemudian juga keterampilan kemampuan mengorganisasi data, kemudian dari pengetahuannya pemahaman terhadap kasus dan penyelesaiannya, kemudian indikator penilaiannya adalah rubrik case method atau konten, kemudian rubrik MCQ, di mana bobot nilainya di sini adalah 10%. Nah, pada pertemuan 45, kalau tadi adalah aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari,
Lalu di bahan kajian berikutnya adalah aplikasi caring dalam praktek perawatan, di mana modelnya itu adalah cooperative learning dengan metode case-based learning. Ini juga 3 kali 50 menit, di mana nantinya mahasiswa diarahkan membentuk kelompok. Setiap kelompok diberikan kasus yang sama, kemudian mahasiswa diarahkan untuk menyelesaikan kasus, mengumpulkan informasi, mengelompokkan dan menganalisa data, khususnya caring dalam keperawatan itu sendiri. Kemudian mahasiswa melakukan brainstorming. Yang menjadi penilaian kita di sini dengan bobot nilai 10% adalah kemampuan efektif berpikir kritis, keterampilan kemampuan mengorganisir data, kemudian dari aspek pengetahuan, pemahaman terhadap kasus dan penyelesaiannya, kemudian indikator penilaiannya adalah rubrik case method dan MCQ. Selanjutnya pada pertemuan 6-7 itu kita melakukan presentasi kasus caring dalam kehidupan sehari-hari dan praktik keperawatan. Nah, di sini kita juga masih menggunakan case-based learning. Jadi itu bobotnya juga 10%. Selanjutnya kita masuk pada CPMK 2. Ini di pertemuan 8 baru kita masuk ke CPMK 2, di mana di sini kita akan menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan. Di mana bahan kajiannya adalah konsep standar profesional dalam pelayanan keperawatan, meliputi pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan, keperawatan sebagai suatu profesi, kemudian juga interprofessional education dan interprofessional collaboration. Nah, di sini juga modelnya kita TCL dulu terlebih dahulu dengan metode ceramah dan diskusi dengan waktu belajar 3 kali 50 menit kali 1 PP. Kemudian pengalaman belajarnya di sini mahasiswa mendengarkan materi yang diberikan oleh pakar, kemudian mahasiswa diarahkan untuk bertanya. Adapun kemampuan efektif yang kita harapkan adalah di sini ada kemampuan inisiatif dari mahasiswa untuk bertanya, mungkin materi yang mereka kurang mengerti, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian kalau dari pengetahuan sendiri pemahaman terhadap materi yang diberikan, kemudian indikator penilaiannya adalah rubrik MCQ. Kemudian pada pertemuan ke-9 kita sudah masuk pada fase CPMK 3, yaitu menerapkan prinsip-prinsip legal etis dalam praktek pada pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Nah, di sini materi yang dipelajari oleh mahasiswa adalah konsep prinsip legal etis, meliputi prinsip moral dan etika, ethic of care, kode etik, prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip legal dalam praktik, aspek hukum dalam keperawatan, kemudian perlindungan hukum, dan nursing advokasi. Nah, kita selalu mengawali dengan TCL dulu, penguatan di awal dengan metode ceramah dan diskusi. Kemudian nanti mahasiswa juga mendengarkan, kemudian akan untuk bertanya apa saja atau materi apa yang belum diketahui. Nah, selanjutnya untuk CPMK 3 kita kembali lagi untuk case-based learning. Jadi ada 2 case-based learning pada perkuliahan konsep dasar keperawatan, di mana masing-masing bobotnya adalah 30%. Pertemuan 10 dan 11 ini materinya adalah terkait dengan isu etik dalam praktek keperawatan, di mana modelnya adalah cooperative learning dengan metode case-based learning. Nah, ini mahasiswa diarahkan membentuk kelompok juga, kemudian setelah setiap kelompok diberikan kasus yang sama, mahasiswa diarahkan untuk menyelesaikan kasus yang diberikan. Kasus ini terlampir dalam modul mahasiswa yang sudah kita bagikan melalui e-learning mahasiswa. Ya, kemudian mahasiswa melakukan brainstorming terhadap konsep yang terkait kasus dan penyelesaian kasus dalam bentuk PPT dan video untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini juga yang diharapkan adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berpikir kritis pada mahasiswa. Kemudian keterampilannya, kemampuan mengorganisir data yang sesuai, kemudian pengetahuan, pemahaman terhadap kasus, kemudian indikator penilaiannya adalah rubrik case method atau kontennya itu sendiri, kemudian rubrik dari MCQ. Pertemuan 12 dan 13 ini kita masuk ke bahan kajian pengambilan keputusan legal etis dengan model cooperative learning dengan metode case-based learning. Di sini mahasiswa juga diarahkan membentuk kelompok, setiap kelompok dari kasus yang sama diarahkan untuk menyelesaikan kasus yang ada, kemudian mengumpulkan informasi, mengelompokkan, menganalisa data sesuai dengan kasus yang sudah kita berikan pada kasus 2. Mahasiswa melakukan brainstorming terhadap konsep yang terkait kasus dan penyelesaian kasus dalam bentuk PPT dan video yang akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Di sini kita untuk efektifnya kita mengharapkan adanya komunikasi, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian keterampilannya kemampuan mengorganisir data, kemudian untuk pengetahuan ada pemahaman terhadap kasus dan indikator penilaiannya ada rubrik case method dan rubrik MCQ. Selanjutnya pertemuan 14 dan 15, nah di akhir case-based learning 2 ini kita akan meminta mahasiswa untuk presentasi kasus tadi, yaitu isu etik dalam praktik perawatan dan pengambilan keputusan legal etis. Nah, ini masih menggunakan model cooperative learning dengan metode case-based learning ya. Jadi mahasiswa melakukan presentasi sesuai dengan kasus, kemudian mahasiswa terlibat aktif selama diskusi. Di sini kemampuan efektif yang kita harapkan mahasiswa mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan berpikir kritis. Kemudian keterampilan yang diharapkan adalah kemampuan menyampaikan topik, ide, dan gagasan. Sedangkan pengetahuan adalah pemahaman terhadap konsep dan kasus,
Selanjutnya adalah indikatornya, rubrik case method, kemudian MCQ. Dan yang terakhir kita tutup dengan final test. Pada pertemuan ke-16, mahasiswa diberikan final test dalam bentuk multiple choice questionnaire. Mungkin itu untuk EPS. Nah, di lampiran EPS ini juga sudah ada deskripsi komponen dan deskripsi tugas yang sudah ada juga tertuang dalam modul mahasiswa. Untuk referensi yang akan digunakan, kita sudah lampirkan pada modul tutor dan juga sudah terdapat di dalam referensi yang terbaru terupdate sesuai dengan referensi yang disarankan oleh ADMI di dalam RPS tersebut. Jadi kita sudah mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan dan sudah memberikan, mahasiswa juga bisa mengakses pada e-learning yang ada atau menggunakan link yang sudah kita berikan yang berisi tentang buku-buku terupdate terkait konsep dasar keperawatan dan jurnal-jurnal. Jadi kita sudah mengajarkan mahasiswa. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang konsep dasar keperawatan. Untuk kedepannya kita akan mencoba akan melakukan pengambilan gambar mungkin ya pada saat pengajaran di pertemuan ke-8. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan perkuliahan rutin kita dengan materi atau di blok konsep dasar keperawatan. Ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sebelumnya sudah kita sampaikan pada kuliah intro bahwa hari ini kemampuan akhir tiap akhir pembelajaran ini yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dalam pelayanan kesehatan. Ya, hari ini saya akan memberikan TCL tentang beberapa topik ya. Yang pertama adalah tentang pelayanan keperawatan, kemudian keperawatan sebagai suatu profesi dan interprofessional education and collaboration. Nah, di sini kita ada metode ini adalah dengan ceramah dan diskusi, insya Allah akan berjalan 3 kali 50 menit ke depan ya. Jadi mahasiswa boleh nanti menanyakan jika ada yang ditanyakan sepanjang saya menjelaskan materi ini. Jelas? Kita siap untuk kuliah hari ini? Siap. Oke, sebelumnya itu materinya adalah tentang caring. Nah, ada yang masih ingat tentang caring dan curing? Silakan Sagita. Baik, terima kasih Nars atas kesempatannya. Jadi perbedaan dari caring dan curing itu, caring merupakan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien, yang memberikan pelayanan kesehatan, menciptakan rasa hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, sehingga terciptanya hubungan saling percayaan. Lalu sedangkan curing ini merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat sendiri yang memiliki ilmu untuk mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit dari si klien. Sekian. Terima kasih Sagita, berikan aplaus untuk Sagita. Dan pastinya kalau tindakan curing itu kita membutuhkan kolaborasi dengan profesi kesehatan lain. Baik, perkenalkan saya Yuda. Saya akan menjelaskan. Mungkin dia bisa lagi depan. Untuk itu, kalau secara umum ya, untuk tindakan kayak gitu sendiri. Secara umum itu tindakan kepedulian kita selaku perawat, namun untuk secara khusus itu gimana kita untuk merawat, memberikan sayang, memberikan kenyamanan, dan secara was-was memberikan keamanan juga untuk para pasien kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuda. Berikan aplaus dulu untuk Yuda. Yuda sudah mengatakan bahwa caring itu adalah bentuk kepedulian dari seorang perawat kepada pasien. Ya. Tanpa ada rasa kepedulian, maka asuhan keperawatan yang kita berikan itu tidak akan tepat ya, karena kita nggak tahu nih kita kurang care dengan pasien kita. Oke, kita masuk ke materi berikut. Upaya pelayanan kesehatan kita itu ada 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Maka yang kita berikan dalam pelayanan keperawatan kita adalah mencakup 4 ini tadi sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Ya. Nah, kita tentu saja menjalankan yang namanya pelayanan keperawatan. Nah, perawat itu siapa? Perawat itu apa? Ada yang tahu? Silakan, Yuda. Orang yang memberikan pelayanan. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang lain silakan. Siapa yang dari depan mungkin? Silakan. Perawat adalah Di sini bicara, dari perawat adalah seorang yang telah lulus dari pendidikan tinggi keperawatan, itu baik dari dalam di luar negeri yang diakui oleh pemerintahan sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan. interaksi dengan pasien, maka yang kita berikan adalah asuhan keperawatan, ya.
Kalau perawat itu memberikan asuhan keperawatan, kalau bidan itu memberikan asuhan kebidanan. Kalau kita seluruh profesional memberi asuhan, yaitu perawat, dokter, bidan, apoteker, dietitian itu memberikan asuhan pasien. Ya, nah kita di profesi kita sendiri ada yang memberikan asuhan keperawatan, itu rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian dari klien. Ya, jadi pengkajian itu ada fase yang namanya anamnesa, kemudian dari hasil anamnesa atau wawancara kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan diagnostik. Setelah itu baru kita bisa menegakkan satu diagnosa keperawatan. Setelah diagnosa apakah cukup? Dengan penegakan diagnosis tentu saja ada intervensi yang kita rencanakan, di mana intervensi ini ada nantinya kita akan membuat indikatornya, yaitu kriteria hasil pasien yang dinyatakan meningkat status kesehatannya sesuai dengan yang sudah kita susun sebelumnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya implementasi. Mahasiswa masih ingat kan yang dinamakan dengan implementasi? Masih ingat? Suaranya mana nih? Masih. Nah, implementasi itu adalah bagaimana kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, mengerjakan apa yang sudah kita tuliskan dalam perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ya, itu adalah satu rangkaian dari interaksi perawat dengan klien. Baik itu di komunitas, di rumah sakit, ya. Jadi proses itu sama, semuanya sama. Harus melalui proses pengkajian terlebih dahulu. Apakah bisa perawat berdiri sendiri? Tidak bisa juga. Kita membutuhkan profesi lain. Di mana perawat di sini merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pelayanan keperawatan. Makanya di sini posisi kita adalah mitra, di mana kita dengan profesi lain itu melakukan interprofessional collaboration. Suatu profesi karena apa? Karena dia sudah memiliki body of knowledge, ya, di mana ada body of knowledge ini adalah tubuh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh perawat. Berupa ilmu keperawatan atau nursing science yang meliputi ilmu dasar, alam, sosial, perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan dasar, keperawatan klinis, dan keperawatan komunitas. Ada yang tahu perhimpunan profesi kita? Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nanti mahasiswa setelah lulusan nurse nanti akan masuk atau bisa bergabung ke dalam organisasi profesi ini, ya. Kemudian juga kita ada kode etik, di mana kita tidak boleh membocorkan rahasia pasien, ya, membicarakan tentang penyakit pasien kepada teman sejawat mungkin, atau keluarga pasien yang tidak disetujui oleh pasien, ya, karena itu adalah hak atau konfidensial dari si pasien itu sendiri. Nah, apa saja sih proses dari perawatan itu diawali dengan apa? Pengkajian. Siapa yang bisa satu orang mungkin dari sebelah sini, silakan. Pertama itu ada pengkajian, kemudian diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, betul. Ya, masih ingat sekali ya apa yang sudah diajarkan pada materi yang sebelumnya ya tentang ilmu dasar keperawatan. Oke, pengkajian keperawatan itu meliputi aspek bio, psikososial, spiritual, kultural. Semuanya kita kaji. Ya, agar apa? Oh, ini ada nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pasien ini. Misal, kalau misalnya di Medan itu kan kita mungkin cara berbicara kita agak lebih keras dibandingkan dengan pasien kita dari Jawa. Nah, untuk apa kita kalau identitas ini kita kaji? Untuk agar kita bisa mengantisipasi bagaimana interaksi kita nanti. Berarti cara berbicara juga kita sesuaikan. Jangan-jangan nanti di pasien kita marah, ya kan? Gara-gara suara kita keras. Nah, kita harus mengetahui latar belakang budaya dan tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada pasien, tapi semuanya berfokus pada pasien, ya. Pasien centered care, ya. Jadi ada nilai-nilai atau preferensi yang diadu oleh pasien yang harus kita hormati. Misal kayak ibu hamil, ada di toilet itu ada pasang karam kayak gitu. Nah, kita nggak boleh bu, ini nggak boleh bu, ini kotor ini nggak boleh. Ya, kita harus sesuaikan dengan budaya-budaya dari pasien yang tidak melanggar dari kesehatan. Kalau misalnya kita lihat bu ini nggak sesuai, bisa kita edukasi pasien secara perlahan, ya. Kemudian di sini kita melakukan pengkajian, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kalau dia bilang sakit perut, kemudian apakah kita cukup percaya dengan dia bilang sakit perut, kemudian menegakkan diagnosa nyeri? Tidak kan? Tentunya kita melakukan pemeriksaan fisik, nyerinya itu di bagian mana? Kalau di abdomen itu kuadran berapa? Ya, nyeri yang dirasakan itu seperti apa sih? Munculnya kapan? Ya, apa yang memperberat kondisi nyeri? Apa yang bisa meringankan kondisi nyeri tersebut? Nah, itu harus kita kaji. Gunanya apa? Untuk memberikan suatu perawatan yang lebih tepat, sehingga pada saat kita menyusun intervensi ada observasi apa yang kita observasi, derajat nyerinya PGRST, kemudian ada lagi terapeutik, tindakan terapeutik apa yang harus
melakukan secara mandiri keperawatan. Banyak manajemen yang bisa kita lakukan, relaksasi nafas dalam, distraksi, dan lain-lain ya. Kemudian ada edukasi yang harus kita berikan pada di pasien tersebut, kemudian juga kolaborasi. Tentu saja kita membutuhkan kolaborasi ya. Misalnya pada nyeri tadi kita butuh ada obat analgesik ya, kalau misalnya demam, obat antibiotik dan lain-lain yang perlu kita kolaborasikan. Termasuk misalnya pasien nggak mau makan, kita kolaborasi juga bukan hanya dengan dokter, tapi juga bisa dengan dietitian. Kemudian juga bisa kita ada pasien kecelakaan harus amputasi. Nah ini berat kan? Nah perlu konsultasi dengan psikolog, kemudian ustad, bagaimana dia bisa menerima kondisinya. Jadi membantu proses itu. Makanya proses pengkajian ini memegang peranan yang sangat penting pada pasien, sehingga ini adalah standar praktik perawatannya. Nanti ada lagi standar asuhan perawatan. Kalau standar praktik itu dia ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Kalau standar asuhan itu adalah bagaimana kita menegakkan diagnosis kita menggunakan standar diagnosa perawatan Indonesia. Mahasiswa pasti tahu kan SDKI. Kemudian bagaimana kita menyusun kriteria hasil standar luaran keperawatan Indonesia, dan bagaimana kita merumuskan intervensi standar intervensi Indonesia. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting dan harus kita ingat, karena ini akan kita implementasikan terus-menerus ya. Baik dari D3, diploma, vokasi, vokasi, sampai nanti S3. Jadi nggak bisa kita bilang prof udah nggak ada kaji. Tetap ketika kita interaksi pada pasien kita harus melalui fase ini. Baik, ada lagi namanya diagnosa ya, diagnosa keperawatan. Ini nanti kalau menggunakan SDKI itu sudah dianjurkan, sudah ada dalam peraturan Menteri Kesehatan bahwa kita wajib menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Ada? Ya silakan. Jadi izin bertanya tentang standar keperawatan tadi yang ada kajian sampai evaluasi. Boleh nggak kita langsung ke implementasi pada pasien yang kita rawat? Ya. Terima kasih Ida. Boleh nggak ya? Boleh? Tidak boleh. Jadi misalnya tiba-tiba ada pasien demam nih, boleh nggak ya langsung kita kompres? Oke, tadi Pak perawat ya, mungkin kalau bukan perawat nggak tahu. Apakah boleh misalnya implementasi langsung nih? Tentu saja itu tidak boleh ya, karena kita harus mengawali dengan kajian terlebih dahulu. Kalau tidak kita nggak tahu kan ini bagaimana kondisi pasien ini ya. Jadi kita tetap harus melakukan pengkajian, penegakan diagnosis, dan usul intervensi dan implementasi. Tentunya proses ini tidak akan lama kalau kita makin sering menggunakan. Sehingga ketika pasien datang itu kita langsung terdeteksi ada pasien demam, tiba-tiba kita tahu apa yang harus kita lakukan pada pasien ini ya. Jelas? Oke, kita lanjut ke interprofessional education dan interprofessional collaboration. Ini dua hal ini adalah dua hal yang menurut saya sangat penting sekali sehingga masuk ke dalam kurikulum IPMI. Kenapa penting? Kenapa penting kira-kira? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Karena baru mungkin ya. Mungkin mahasiswa setelah tamat nanti pasti akan bekerja di rumah sakit, ada yang menjadi dosen mungkin ya, yang pastinya mungkin banyak mungkin yang ada di pelayanan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berkolaborasi kalau sebelumnya kita belum pernah belajar bersama? Tentu saja nanti ada yang egosentris, aku lebih bagus nih daripada kalian, profesi aku lebih mulia daripada profesi kamu, misalnya ya. Nah, rasa-rasa itu tadi yang kita mungkin mahasiswa bisa melihat fenomenanya sekarang ya, dalam hal itu antara profesi A dengan profesi satu lagi itu jauh besar perbedaannya, atau stigma masyarakat. Oh ini kan sebenarnya dia hanya perpanjangan tangan, dia kan hanya membantu dalam pelaksanaan kegiatannya gitu ya, bukan dia buat dia sendiri. Nah makanya di interprofessional education ini mahasiswa akan duduk bersama nanti dengan profesi kesehatan lainnya untuk belajar bersama ya, bagaimana kita berinteraksi mulai di kelas ini. Misalnya ada kasus satu tentang pasien itu, bagaimana si perawat ngambil, si mahasiswa ngambil bagiannya, bagaimana promosi dokter ngambil bagiannya, gizi mengambil bagian sendiri, apoteker juga. Nah selama ini kan kita menyelesaikan sendiri ya semua. Nah ini nanti di tingkat universitas tadi pendidikan, agar nanti di lapangan kita melakukan interprofessional collaboration ya. Nah ini interprofessional education disingkat dengan IPE adalah sebuah inovasi yang sedang dieksplorasi dalam dunia pendidikan profesi kesehatan. Kalau sekarang itu dia sudah masuk ke dalam salah satu mata kuliah interprofessional education. Nanti mahasiswa akan belajar bersama dengan profesi kesehatan. Jadi ada yang namanya tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau kita ada kenal, kita sering interaksi, tentunya pada saat nanti kita berkomunikasi, berkolaborasi, kita pasti akan hargai teman kita tadi. Sehingga di lapangan tadi nggak ada yang lebih kasih pemeriksaan saya lebih baik, saya kayaknya lebih mengerti tentang kondisi pasien dan seterusnya. Ya, jadi ini ditanamkan sejak kita
ada di bangku perkuliahan. Ya. Interprofessional collaboration itu atau education itu dia lebih mengedepankan empat aspek ini. Jadi bukan adu-adu ilmu ya, tapi bagaimana antara satu profesi dengan profesi lain saling menghargai nilai ataupun etika. Jadi saling menghormati dan menghargai nilai masing-masing profesi. Jadi profesi perawat ada sendiri, dokter sendiri. Kalau mungkin mahasiswa bisa lihat sendiri di lapangan seperti apa ya. Jadi sehingga ini dirasa perlu untuk dilakukan. Nah, kompetensi lainnya apa? Peran dan tanggung jawab. Ya, bahwa orang harus mengetahui kalau perawat ini perannya adalah merawat, tidak semuanya dia. Ya, ini perawat di lapangan juga memberikan obat, terus dia juga yang pemanjang tangan. Ya, nah ini semua diambil oleh porsi bagian-bagian masing-masing profesi tadi. Ya, jadi masing-masing kita mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing dan juga menghargai. Kalau kita sudah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, kita akan menghargai. Oh, perawat fungsinya berarti merawat pasien mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Jadi dia memahami. Ketika kita tahu, maka kita akan lebih memahami itu, ya. Kemudian belajar etika, saling menghormati, bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara berkomunikasi interprofesional, ya, dengan profesi kesehatan lainnya. Ya, biasanya kita menggunakan komunikasi ekstern. Bagaimana sih kita menghargai profesi lain? Senyum, sapa, salah, ya kan? Kalau kita menjalankan, kalau antara kita si pemberi layanan itu harmonis, tentu saja apa yang kita berikan untuk pasien akan lebih optimal. Kemudian ada tim dan kerja tim. Merawat pasien ini nggak bisa sendiri, perawat aja sendiri, dokter aja sendiri, apoteker sendiri, nggak bisa. Kita saling kerja sama tim. Maka untuk efektivitas kerja sama tim yang baik, maka kita harus menghargai nilai, etika, ya, peran dan tanggung jawab, komunikasi interpersonal, komunikasi interprofesional, kemudian tim dan kerja. Nah, ini ada contoh. Coba kemukakan pendapat mahasiswa tentang label ini. Ya, siapa yang belum berbicara tadi? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya mungkin? Ada Mas. Silakan. Rida. Silakan Rida. Izin menanggapi Mas Muhammad Rodriga di antara semua profesi di situ dan pasien di tengah. Jadi semua profesi itu bukan mereka ada ikatannya atau dibeda-bedakan, tapi mereka saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap pasien kita. Jadi bukan misalnya kita sebagai seorang perawat tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita membutuhkan kolaborasi dari berbagai profesi. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Ada? Silakan. Yuda. Baik, untuk yang sudah lihat di sini sebagai center itu ataupun bagian pusat itu pasti ada. Di sekeliling ini ada beberapa tenaga kesehatan dan sebenarnya ada perawat, baik yang dokter perawat dan juga di sini ada mungkin ada perawat anestesinya dan juga ada dokter dan sebagainya. Mereka bersama-sama ini berkolaborasi untuk meningkatkan dari tingkat kesehatan dan situasinya. Bukan hanya seperti yang Anda katakan tadi juga benar, bukan hanya meningkatkan ego terhadap dengan profesi diri sendiri, tapi lebih mementingkan dari pasien itu sendiri guys. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kita sudah selesai, lebih kurang 135 menit, ya. Jadi ada waktu sekitar 15 menit mungkin tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah? Mungkin Ibu mau mengevaluasi sedikit kenapa perawat itu bisa dikatakan sebagai suatu profesi. Silakan, siapa mau menjawab? Indah, silakan Indah. Baik Mas, saya Indah Zahra izin menjawab. Mengingatkan lagi untuk mahasiswa untuk segera mungkin mencari jurnal yang kemarin sudah kita sampaikan pada saat kita kuliah intro untuk tugas individu dan tugas kelompok. Oke? Baik, kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.